Sebenarnya dengan munculnya Kamus Manggarai ini sebenarnya sebagai bagian dari pukulan bagi kita, ya, pukulan bagi kita bahwa, oh ternyata sudah ada Kamus Bahasa Manggarai ini kan semacam kemunduran, harus belajar dari kamus tentang Dari kamus, kata-kata. padahal masa ibu gitu. Ya. Jadi itu yang menjadi warna khas gitu ya Pak, musik-musik kita orang-orang Manggarai ya Pak, yang kita sendiri apa ya jarang sadari itu ya Pak. Mungkin karena sengaja tidak atau karena memang tidak tahu ya Bapak. Beginilah keunikannya ya Pak barangkali. Oh ya, saya lupa juga ya. Kembali kepada kita orang Manggarai. Kembali ke kekasan musik orang Manggarai. Juga kalau kita mau melihat dari segi irama, kita orang Manggarai sebenarnya banyak irama juga, irama. Kalau tadi yang saya katakan berkaitan dengan nada, kekasan nada, tapi berkaitan dengan kekasan irama. Kalau orang saudara-saudara kita di Bejawa kan mereka khas dengan jai. Ya. Kalau orang Lio atau Ende kan mereka khas dengan gavi. Kita orang Manggarai sebenarnya ada, tapi kita tidak kembangkan. Garapannya sangat miskin, garapannya sangat terbatas. Kita lebih suka dengan beat-beat atau irama pesta yang berkembang sekarang, yang lagi hits sekarang. Tapi sebenarnya kita orang Manggarai kaya dengan irama. Ada irama danding, ada irama bata atau tatar, ada irama sanda, ada irama takitu, ada irama kedendit, ada irama dundundake. Itu kan irama-irama kita. Hanya sekarang bahwa garapan-garapan tentang irama itu kurang sekali dikembangkan. Mungkin juga itu tadi kembali kepada kemajuan iptek ini, kemajuan informasi dan teknologi ini kan akhirnya kita lebih suka dengan irama-irama dari luar ya. Memang butuh orang juga ya, butuh orang mungkin butuh orang seperti saya, butuh seperti Silvian yang memang benar suka dengan ya jati diri kitanya, seperti apa kita punya. Ya. Nah, terkait dengan hal itu juga Pak, kita semacam kekurangan orang ya yang menggarap itu, atau tadi Bapak minjam istilah Bapak, penggarapannya miskin gitu. Karena kemarin pada saat saya liburan, kebetulan ada salah satu tokoh di kampung saya yang memang bisa dibilang produktif lah Pak dalam menulis lagu yang berirama danding, kemudian sanda, bata seperti yang tadi Bapak jelaskan. Dan pada saat saya liburan kemarin, dia menunjukkan ada banyak sekali model irama itu, dan kemudian dia buatkan lagu rohani. Dia tentukan misalnya ini lagu komuni, ini lagu persembahan, dan ambil dari irama-irama tadi, seperti yang Bapak buat juga. Tetapi banyak kosakata yang saya asing, menurut saya itu asing bagi saya, artinya saya tidak memahami itu. Padahal itu bahasa Manggarai, dan saya orang Manggarai juga. Dan saya yakin bahwa di luar sana banyak juga orang yang seperti saya gitu. Nah, apa komentar Bapak terkait hal ini gitu? Baik, terima kasih. Saya sendiri pernah mengalami ini juga. Jadi pada titik ini saya sebenarnya sama seperti Silvian juga, bahwa saya harus belajar banyak tentang kata-kata ini, kata-kata yang ya ini menurut saya juga ya, kata-kata yang mungkin menurut Silvian itu kata-kata doa mereka, kata-kata dalam bahasa daerah, bahasa tua itu, bahasa doa pada saat torok, yang kemudian mereka masukkan dalam syair lagu rohani, lagu-lagu syair untuk kepentingan liturgis itu, yang kemudian kita orang-orang muda sekarang kemudian merasa itu asing sebenarnya. Sebenarnya itu benar seperti yang disampaikan oleh Silvian, terasa asing. Padahal itu sebenarnya memang bahasa Manggarai. Menurut saya ini karena memang kurangnya publikasi itu tadi, kurangnya publikasi dan juga kurangnya penggalian orang-orang muda, juga penggalian para akademisi terkait ini. Kita berharap ke depan bahwa kamus bahasa Manggarai itu ada. Sebenarnya dengan munculnya kamus Manggarai ini sebenarnya sebagai bagian dari pukulan bagi kita ya, pukulan bagi kita bahwa ternyata sudah ada
kamus bahasa Manggarai ini kan semacam kemunduran, harus belajar dari kamus tentang Dari kamus, kata-kata. padahal bahasa ibu gitu. Iya, iya, itu bahasa ibu kan, ya. Tapi tidak apalah, menurut saya itu sebaiknya, secepatnya. Seingat saya, dulu saya di Ledero itu, di kampus saya itu, ada apa namanya, ada kamus-kamus bahasa Manggarai. Bahkan dari nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, dan kata-kata dialek itu orang Manggarai. Itu ada semua. Itu yang dilakukan oleh antropolog pastor Verheyen, dulu, Verheyen, ya, Verheyen. Dia yang buat itu. Itu kita berharap ya teks-teks itu, manuskrip-manuskrip itu kemudian dijadikan buku supaya kita generasi muda, bahkan orang-orang muda yang di bawah kita juga bisa pelajari itu. Sehingga pengalaman yang ditemukan oleh Silvian, termasuk saya sendiri juga, pengalaman-pengalaman itu kemudian bisa dibendungi, bisa terjawab dengan adanya kamus-kamus itu. Ya, saya jujur juga saya kadang menemukan itu ketika saya membuat penggalian-penggalian penelitian sederhana di kampung-kampung. Saya kemudian menemukan kata-kata yang saya rasa asing, saya rasa baru. Padahal itu sebenarnya lah kata-kata yang memang asli Manggarai sudah. Iya. Dan ya karena memang itu tadi Pak, kemudian kalau kita lihat tadi, kita amati dari contoh yang saya angkat itu kan narasumber yang sempat saya wawancarai kemarin itu juga, saya lihat bahwa beliau produktif begitu, dan saya meyakini bahwa di setiap kampung paling tidak ada satu orang-orang yang seperti ini gitu. Tetapi kan semacam tidak ada yang menjembatani mereka, bagaimana karya-karya itu kemudian dipatenkan atau apalah bahasanya Pak, kemudian dipublikasikan, sehingga apa yang tadi kita diskusikan bahwa perlu ada publikasi itu kemudian terlaksana begitu loh Pak. Itu bagaimana komentar Bapak terkait hal itu? Baik, kembali saya katakan bahwa butuh orang-orang seperti saya dan juga Silvian. Juga Silvian yang lain, kita-kita yang lain yang punya perhatian betul dengan hal-hal seperti ini, ya kan? Kita butuh orang-orang seperti kita. Kita butuh orang-orang yang punya perhatian, ya. Mau katakan publikasi, ya butuh orang-orang seperti kita. Mungkin dengan hal-hal sederhana, penggalian-penggalian seperti yang kita buat, ya. Kalau kembali kepada dunia akademisi, misalnya membukukan, misalnya, ya kembali kepada budget juga, dana, kan hal itu tidak gampang. Jadi kembali kepada orang-orang muda, orang-orang muda dalam artian orang muda tidak berarti bahwa dia umurnya sekian, tapi orang-orang muda, bahkan orang tua ya memang dia merasa muda dalam artian semangat ya, semangat untuk menggali, lalu mungkin itu dijadikan sebagai bahan penelitiannya, ya kan, bahan penggaliannya untuk dibawa ke kampus dan sebagainya. Mungkin dengan cara-cara seperti itu. Sehingga saya senang juga kalau ada mahasiswa-mahasiswi yang membuat penggalian-penggalian penelitian dengan tema-tema budaya seperti ini. Saya senang sekali. Mungkin dengan cara ini juga kita membantu untuk mempublikasikan orang-orang yang tadi yang kita maksudkan tadi, narasumber tadi. Ya, tapi juga bagus sebenarnya dengan dunia media komunikasi seperti yang lancar sekarang, ya bisa main saja langsung di YouTube, main langsung saja di Facebook, kan media-media seperti itu kita bisa mainkan saja dengan cara itu, ya, omong langsung dengan mereka, wawancara langsung dengan mereka, lalu kita publikasikan mereka lewat media-media. Memang mudah sebenarnya, dengan cara-cara itu juga bisa. Kemarin sebenarnya saya sudah mulai dengan itu Pak. Kemarin sudah ada 3. Yang pertama sejarah koi sudah saya buat, kemudian VM baru, kemudian tapi yang belum dipublikasikan karena terhapus filenya itu yang Tabar itu sama yang Ancem Bobong. Tapi yang bagaimana soal Lodok Lingko itu Selayang Pandang itu sudah sempat dipublikasikan dari narasumber yang sama kemarin gitu.
Tetapi itu tadi masih banyak hal-hal yang karena terbatas waktu juga kemarin yang itu menjadi kendala tersendiri gitu Pak. Oke, kita kembali ke pertanyaan yang terakhir nih Pak. Terakhir. Nah, kita kan sudah berbicara panjang lebar tuh. Bahkan kita sudah selangkah lagi ke pertanyaan ini sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit. Bahwa saat ini saya amati di sosial media ada orang-orang yang memang konsisten gitu. Bagaimana membuat publikasi sederhana seperti yang tadi Bapak bilang kan. Misalnya Bapak dalam karya lagu-lagu. Kemudian saya perhatikan di Manggarai juga ada Romo Ino. Hampir setiap status di Facebooknya itu dalam bahasa Manggarai gitu. Kemudian banyak juga, tidak hanya dalam masyarakat kita saya amati, tapi juga di kebudayaan-kebudayaan lain, banyak lahir penulis-penulis yang mengambil tema permasalahannya dalam seperti ini begitu. Salah satunya adalah buku, kalau saya tidak salah ingat, Generasi Kembali ke Akar gitu. Bagaimana kemudian kita yang muda ini diajak untuk bertolak lebih dalam lagi ke dalam kebudayaan kita sendiri gitu. Nah, dalam konteks masyarakat kita kebudayaan Manggarai gitu, apa langkah yang paling konkret gitu sebagai wujud gerakan Duk in Altum yang bisa kita lakukan sekarang gitu ke dalam kebudayaan Manggarai kita? Halo, halo. Halo. Ya, Pak, itu. Halo. Halo. Masih terdengar, Pak? Mungkin coba ulang lagi tadi. Nah, kan sekarang Pak sudah kan sekarang banyak diskusi-diskusi bagaimana kita kemudian mengenal kembali lebih dalam kebudayaan kita sendiri, mengangkat kembali nilai-nilai yang luntur atau hilang dari kebudayaan kita. Salah satunya banyak dibahas dalam buku Generasi Kembali ke Akar, bagaimana generasi muda kita diajak untuk bertolak lebih dalam ke dalam kebudayaannya sendiri. Nah, dalam konteks kebudayaan kita orang Manggarai, apa hal yang paling konkret yang kita bisa lakukan dalam sebagai bagian dari gerakan Duk in Altum dalam kebudayaan kita sendiri gitu? Baik, terima kasih. Kalau kembali kepada daerah kita sendiri Manggarai, cara konkret apa, langkah konkret apa yang kita buat? Ya menurut saya mungkin kembali dikembangkan lagi pelajaran-pelajaran muatan lokal ya, pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah mulai dari dasar ya, dari sekolah dasar, dan harus diteruskan ke tingkat perguruan tinggi, bahkan kepada ya mungkin cukup kepada tingkat SMA ya, muatan-muatan lokal yang memang menyajikan materi-materi budaya terkait apa yang tadi disebutkan oleh Silvian, kembali kepada akar, kembali kepada jati diri. Mulai dari hal-hal sederhana kita memberikan pengajaran kepada anak-anak sekolah dan memang ini tidak mudah sebenarnya. Tapi saya senang ya, macam di Manggarai kita khususnya Keuskupan Ruteng kita. Ini sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya ini cara gereja untuk kembali ke akar itu tadi. Mungkin dengan cara misa dalam bahasa daerah ya. Itu juga menurut saya bagus cara konkret yang sudah yang sudah disiapkan oleh keuskupan. Hanya sekarang Bapak, apakah itu dilaksanakan dengan baik atau tidak? Lalu kembali kepada lembaga-lembaga pendidikan seperti yang tadi saya jelaskan, entah SD, SMP, SMA. Yang kendalanya sekarang bahwa apakah hal-hal itu disiapkan tidak? Hal-hal itu disiapkan tidak? Karena menurut saya media atau ya langkah-langkah konkret yang paling bagus itu sebenarnya melalui media, melalui lembaga pendidikan sebenarnya. Itu menurut saya ini melalui lembaga pendidikan. Dan kita butuh orang-orang yang memang menyiapkan silabusnya kah atau buku-bukunya kah, mungkin dengan cara ini juga. Ya kalau mungkin saya potong dulu Pak. Tadi sempat disinggung mungkin karena selama ini juga kan masih bersifat momentum lah, tunggu ada perayaan kan baru itu diterapkan atau dipraktekkan kembali begitu. Mungkin kedepannya perlu perencanaan begitu, seperti itu maksudnya Pak?
Halo, halo. Ya, ulang lagi Silvian. Ya, karena kan kalau kita lihat tadi selama ini semacam bersifat momentum gitu Pak. Ketika ada momen-momen tertentu baru dipraktekkan atau diperagakan lagi gitu. Ataukah sehingga maksud Bapak tadi ke depannya ada upaya terencana begitu. Bagaimana supaya itu bersifat tetap dan terjadwal begitulah Pak. Atau memang terencana memang bahwa kita harus menjadikan ini sebagai sesuatu yang dipelajari begitu. Ya, memang ini bukan domainnya kita sudah. Iya. Misalnya kembali ya, misalnya kembali ke lembaga pendidikan tadi. Ya, kembali kepada lembaga pendidikan. Bagaimana sekarang sekolah atau dinas-dinas terkait punya perhatian tentang ini. Mungkin dengan cara itu ya menyiapkan modul-modulnya atau silabus-silabus pelajarannya terkait tema-tema budaya. Dulu saya ingat sampai SD ada itu buku-buku muatan lokal yang menurut saya bagus sekali. Di sana ada dongeng-dongeng, ya. Di sana dongeng-dongeng rakyat. Di sana ada kata-kata baru, goet-goet baru yang waktu itu kita harus masih banyak belajar ya. Kita dengar, oh ya ini ternyata ini maksudnya ini, goet-goet ini maksudnya begini. Itu waktu kita SD, bahkan sampai SMA, bahkan sampai SMP. SMA saya sudah tidak temukan lagi yang itu. Tentang pelajaran-pelajaran budaya seperti itu. Ya, muatan lokal ya. Jadi SMA saya tidak temukan lagi waktu zaman saya. Kalau SD SMP saya masih temukan itu. Bagaimana kita diajarkan tentang itu? Kembali kepada saya, memang itu bukan domainnya kita lagi. Tapi kembali kepada langkah gereja, menurut saya ini sudah bagus. Ya itu kan terjadwal. Terjadwal setiap minggu ketiga. Ini menurut saya langkah bagus kesupan, langkah bagus gereja di Manggarai yang ya menurut saya memang secara tidak langsung mau memberikan edukasi kepada orang-orang muda sebenarnya, orang-orang muda terkait dengan ya secara khusus bahasa daerah ya, bahasa daerah ya. Baik, Ya, lalu mungkin ya terus Pak. Ya, lalu mungkin terkait langkah-langkah konkret yang berkaitan dengan kembali ke akar, sehingga menurut saya juga, apalagi kan kita Manggarai Barat sebagai pariwisata super prioritas sekarang ya, sehingga menurut saya langkah-langkah konkret juga perlu juga pemerintah memperhatikan berkaitan dengan bagaimana memediasi upacara-upacara adat di kampung-kampung, upacara-upacara penting di kampung, misalnya ada pentika, ada acara congkolokap kah, bagaimana pemerintah memperhatikan itu, memedia itu dengan cara apa saja, supaya di sana ada kesan edukasi, ada kesan pemeliharaan, pelestarian budaya-budaya itu. Pemerintah harus perhatikan juga itu dengan baik. Ya. Sebagai contoh, yang sekarang sudah hilang itu caci bakal ya. Caci bakal itu jarang sudah. Ya. Padahal itu sebenarnya momentum aslinya caci Manggarai itu caci bakal juga aslinya. Tapi sekarang itu kan caci bakal itu jarang. Jarang kita lihat sekarang caci bakal. Jadi kembali kepada bahwa ini mungkin kita bukan domain kita. Bagaimana sekarang lembaga-lembaga terkait atau instansi terkait yang perlu memperhatikan hal ini, entahkah pemerintah daerah setempat, entahkah ya pemerintah daerah mungkin mendukung penelitian-penelitian para akademis terkait budaya yang kemudian bisa dijadikan semacam aset bagi perpustakaan daerah, ya kan, perlu didukung juga itu. Juga mungkin di lembaga-lembaga sekolahnya itu perlu kembangkan pelajaran-pelajaran seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Itu saja komentar saya berkaitan itu tadi, Silvian. Baik, kebetulan kita sudah di pertanyaan yang terakhir, dan karena kita juga dibatasi oleh waktu, jadi saya menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak. Mungkin ini sebagai pemantik bahwa ke depan kalau tidak keberatan, saya ingin agar diskusi-diskusi ini bisa berlanjut. Harapan saya begitu Pak. Kalau misalnya Bapak tidak keberatan, agar
diskusi-diskusi ini kemudian ke depannya kita bisa lanjutkan lagi gitu. Atau bagaimana Pak? Baik, saya siap. Terima kasih banyak. Saya siap. Ya, kapan saja ya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf kalau misalnya ada tindakan atau tutur kata saya tadi yang kurang berkenan selama proses ini. Mohon dimaklumi lah Pak ya, karena saya juga baru pertama kali wawancara apalagi live seperti ini gitu. Jadi agak canggung gitu. Untung karena sudah kenal lama jadi tidak terlalu grogi. Itu sudah ya. Baik, sudah Silvian, tapi saya salut ya, semangat Silvian punya semangat yang sangat luar biasa. Terus kembangkan bakat, potensi yang ada ya. Saya salut juga punya perhatian yang bagus, punya perhatian yang intens terhadap tema-tema budaya ya. Apalagi banyak, Pak. Nanti harus pulang ya, nanti harus pulang disambut dengan kemegahan dan kemajuan kita punya Kabupaten Manggarai Barat ya. Semoga budaya, kita ya. Salam sehat. Oke, ya Pak. Terima kasih banyak sehat. Pak. Salam buat Ibu dan juga adiknya. Oke. Terima kasih banyak ya Pak. Saya tutup kalau begitu ya Pak ya. Yo, terima kasih. Ya, mungkin karena ini tadi rekam, nanti saya publikasi kalau bukan di Facebook, di YouTube nanti Pak. Nggak apa-apa ya Pak ya. Ya, terima kasih ya. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih Pak. Oke, saya tutup ya Pak ya. Ya, selamat ya.